Saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Perolehan apa yang didapat dari meditasi, pengetahuan apa yang didapat dari meditasi. Kali ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan soal apa itu kesadaran, perasaan, dan rasa. Kita mulai dari kesadaran. Kesadaran itu adalah spirit yang ada, hadir, maklum, dan mengerti. Dia sangat mengerti, kesadaran ini sangat mengerti. Ketika kesadaran menjadi kesadaran pikiran, maka pikiran akan menjadi sangat mengerti. Tergantung kesadaran mana tentu. Jiwa kah? Ruh kah? Tapi ketika kesadaran itu adalah kesadaran fisik, maka dia banyak nggak mengertinya. Karena kenapa? Tidak dibekali dengan norma-norma. Dia hanya untuk hidup. Jadi kesadaran itu saya menganggapnya adalah sebuah kebenaran. Itulah kebenaran. Makanya selalu orang bilang dari nuranimu harus kau pikirkan sedalam-dalamnya. Yang keluar dari nuranimu itulah yang akan kau implementasikan. Nurani itulah jiwa. Hatimu, hati itulah jiwa sebetulnya. Guru mursid itulah jiwa sebetulnya. Walaupun ada tingkat-tingkatannya nantinya. Jati dirimu itulah jiwa. Jadi dia sadar, hadir, mengerti, dan dia paham benar. Apa yang akan dilakukan dia paham benar. Karena sumbernya kebenaran. Sumbernya jiwa itu. Atau ruh itu sumbernya. Nah, terkait dengan kesadaran fisik hanya untuk hidup. Pikiran yang berkesadaran fisik, kesadaran pikiran, ya dia hanya hidup. Nafsu punya kesadaran. Kesadaran nafsu namanya. Ya untuk hidup. Begitu juga dengan ego dan akal. Dia punya kesadaran hanya untuk hidup. Hidup dirinya maksudnya. Nah, kesadaran ini yang kita masukkan di kesadaran yang kebenaran tadi itu untuk menjadikan dia berkehidupan. Makanya ketika pikiran berkesadaran yang lebih tinggi, maka tunduk semua aspek indera spiritual kepada pikiran. On the track. Itu yang disebut kesadaran sebetulnya. Informasi tentang kebenaran. Kita harus menggali itu. Pengalaman-pengalamanlah yang bisa menggali itu. Salah satu diantaranya untuk proses percepatannya memang meditasi. Dari ajaran-ajaran agama saja sudah diajarkan itu untuk melihat kebenaran-kebenaran itu. Cuman ada teknologi yang bisa membawa kita lebih paham lagi. Jadi dengan demikian kita akan lebih memaknainya, kemudian mengimplementasikannya dalam sikap kita. Berikutnya kita akan bicara tentang apa itu perasaan. Perasaan itu begini. Sebetulnya dia adalah kecerdasan. Kecerdasan apakah fisik, apakah kecerdasan spirit. Tergantung juga pengalamannya. Jadi perasaan itu saya sebenarnya sebagai intelektualitas. Jadi kecerdasan. Karena apa? Karena pengalaman. Jadi kecerdasan ini dia menerima olah pikir. Olah pikir yang sudah disimpulkan kecerdasan ini tergantung olah pikirnya ke dalam kecerdasan apa, dalam kesadaran apa. Kalau kesadaran fisik maka perasaan akan mendorong pikiran berbuat oleh karena keinginan. Akan tapi ketika pikiran berkesadaran yang lebih tinggi, dia berkesadaran jiwa, maka paling tidak dominasi sudah kesadaran jiwa lah dalam pikiran. Walaupun kesadaran pikiran masih berkesadaran fisik juga, tapi dominasi jiwa sudah mulai. Dia akan mendorong pikiran untuk melakukan dengan kesadaran kebutuhan. Tentu berbeda implementasinya. Kebutuhan dengan keinginan sungguh berbeda.
Kira-kira demikian. Itu perasaan, itu intelektualitas. Kecerdasan, apakah kecerdasan fisik, apakah kecerdasan jiwa, tergantung pada kesadaran pikirannya. Nah, berikutnya rasa. Rasa ini dia adalah jembatan antara sel dengan pikiran, antara sel dengan inti sel, antara inti sel dengan pikiran. Sebuah kesadaran juga. Range-nya dia dari mulai fisik sampai ke ilahian. Jadi rasa itu sebagai jembatan untuk mengulik-ngulik pikiran. Begini, ide-ide dasar yang didapat pikiran biasanya dari rasa. Rasa yang terkoneksi dengan fisik hingga ke ilahian. Rasa yang terkoneksi dengan fisik, yang terdapat pada fisik, apakah fisik ini akibat dari luar dirinya, apakah dalam dirinya, seperti rasa sakit, rasa dingin, rasa pedas, rasa manis, dan segala macam, itu rasa yang merasakan, kemudian dilaporkan kepada pikiran, diterjemahkan oleh pikiran. Nah, setelah diterjemahkan oleh pikiran, maka perasaan akan mengolah ini. Dia tetap di dalam perasaan. Nah, kembali ke rasa. Kita sekali waktu ada cerita, kita melihatlah anak-anak kita tidur, istri kita lagi tidur. Terpikir oleh kita, apa yang sudah saya berikan kepada anak-anak kita? Apa yang sudah kita berikan kepada istri kita? Kebahagiaan apa yang sudah kita? Terharu kita. Nah, perasaan mengolah itu. Perasaan mengolah itu. Nah, ketika kesadarannya kesadaran fisik yang terbangun, maka ekspresinya adalah yang kita sebut sebagai emosi. Menangis. Atau berbahagia. Nah, ekspresi itu yang disebut sebagai emosi. Demikian juga ketika kalian melihat sesuatu yang kita merasa tidak adil. Tidak ada perlakuan adil atau bagaimana. Bisa marah, bisa maklum, bisa toleran. Itu emosi yang keluar. Jadi emosi itu implementasi apa yang diolah oleh pikir, yang dirasakan, diolah oleh pikir, kemudian disimpulkan sementara oleh perasaan. Maka terimplementasi dia menjadi sebuah emosi. Kita memang selalu bicara emosi selalu yang buruk-buruk, tapi sebetulnya emosi itu udah, ya bahagia juga emosi. Ekspresinya itu yang kita sebut sebagai emosi. Nah, rasa itu terhubung dengan seluruh sel. Dia ada di semua dinding sel. Pusatnya ada di dada sebelah kiri. Dia memiliki gerbang-gerbang. Ada gerbang-gerbang yang merupakan pintu gerbang fisik. Jadi rasa yang terjadi akibat dari interaksi fisik kita dengan luar diri kita. Atau fisik itu sendiri, misalnya rasa sakit, rasa nyeri, rasa ngilu, dan sebagainya. Itu rasa. Ada juga rasa-rasa yang membuat kita gelisah, membuat segala macam. Itu sebetulnya produk pikiran yang diimpun oleh oleh perasaan, diterjemahkan oleh rasa lagi. Menjadi sedih. Menjadi apa. Jadi kalau saya agak sedih, agak apa itu saya raih rasa pindah-pindah. Tutup pintu sedih. Selalu saya lakukan itu. Rasa, tutup pintu sedih. Berbahagialah, berbahagia. Tutup. Insya Allah kita akan bergeser perasaan itu. Jadi rasa itu juga mengabarkan apa yang menjadi kebutuhan sel. Misalnya rasa lapar. Misalnya rasa dingin. Misalnya rasa panas. Rasa ini. Nah, rasa-rasa itu kemudian disampaikan oleh pikiran supaya pikiran melakukan aktivitas untuk memperbaiki rasa-rasa yang membuat sel tidak nyaman. Nah, aktivitas yang akan dilakukan fisik bisa karena kebutuhan, karena keinginan. Itu karena olah perasaan tadi. Gitu. Jadi, pikiran itu sangat tergantung kepada kesadarannya.
Akal punya kesadaran, nafsu punya kesadaran, ego punya kesadaran. Jadi semua sebetulnya saling dibutuhkan. Kalau ini aspek ini nggak seimbang, kacau kita. Jadi salahlah ketika kita meditasi kita bilang menidurkan pikiran. Salahlah kita ketika kita meditasi bilang membunuh nafsu. Semua harus mendapatkan kesadaran dalam meditasi itu. Makanya ketika kita meditasi, saya selalu berdoa, seluruh aspek tubuhku ya Allah bawa masuk ke dalam keadaan meditasi. Supaya mereka merasakan kesadaran itu. Jiwa juga bisa berkesadaran ego juga bisa berkesadaran jiwa ketika pikiran sudah ajak dalam kesadaran itu. Contoh begini, akal dia siap standby untuk memberikan masukan-masukan kepada pikiran terkait dengan data yang dibutuhkan pikiran dalam mengolah pikir. Akal awalnya berkesadaran akal, fisik, dia hanya hidup. Tergantung perintah pikiran. Ketika pikiran berkesadaran fisik, yang kita tahu pikiran berkesadaran itu cenderung minat akan keduniawian, kebendaan. Maka akal juga berkesadaran itu. Misalnya minat akan keduniawian dia sehingga menghalalkan segala cara. Misalnya katakanlah korupsi yang paling sederhana. Mohon maaf bukan saya melihat itu. Katakan korupsi. Nah, akal akan memberikan asupan-asupan bagaimana melakukan korupsi sehingga tidak ketangkep. Karena kesadaran pikirannya kesadaran pikiran. Tapi ketika akal berkesadaran yang lebih baik, kesadaran jiwa, maka dia nggak akan pernah, karena dia tegak pada kebenaran, nggak pernah mau melakukan itu. Nah, akal memberi jalan itu, memberi data-data itu. Ini jangan lakukan, ini jangan lakukan, ini jangan, ini begini. Lebih ke arah yang lebih baik. Jadi ada dua polar di sana gitu. Demikian juga jiwa. Jiwa kalau dia hanya berkesadaran, Ego kalau kesadaran tetap kesadaran fisik, ketika dia menjadi kesadaran ego kan range dari mulai fisik sampai ilahian. Begitu egonya dibawa ke arah ke yang keilahian, tapi keilahiannya bagaimana? Tapi egonya yang menonjol dalam keilahian itu bahwasanya melihat orang lain tidak baik, dia yang paling baik, militan. Ego ke fisik, orang lain nggak hebat, dia yang paling hebat, kekeh. Timbullah arogansi, sombong, paling pintar sendiri, paling dia jadinya gitu. Nah, meditasi menyeimbangkan semua aspek ini sehingga ketika pikiran berkesadaran jiwa, semua berkesadaran jiwa. Nggak ada masalah lagi. Capailah takdir, bahagialah dalam takdir. Teruskan lagi semakin apa, maka menjadi kita bisa memperindah takdir kita itu. Begitulah meditasi bekerja. Jadi prinsip dasarnya adalah kesadaran. Jadi perasaan itu jembatan dari sel jiwa ke keilahian untuk disampaikan kepada pikiran. Perasaan itu meramu yang sudah diolah oleh pikiran dan segala aspeknya menjadi sebuah semangat, nanti menjadi sebuah kesadaran juga. Tapi tergantung juga kesadaran pikiran, yang paling penting kesadaran pikirannya. Ketika kesadaran pikiran dalam mengolah sebuah produk yang hasilnya adalah pemikiran atau buah pikir, dalam kesadaran pikiran, maka yang terimplementasi selalu disebut sebagai keinginan. Tentu berbeda dengan kebutuhan gitu. Nah, kembali ke rasa. Rasa karena dia terganggu, merasa terganggu, katakan terganggu, terusik gitu. Nah, sebetulnya rasa yang terusik ini, rasa besar yang keresahan fisik ini, dia dekatnya ke ego sama nafsunya. Jadi berkeresahan fisik itu selalu didominasi oleh ego dan nafsu. Akal nunggu aja dia. Dia siapkan akal bulusnya, akal liciknya gitu, kalau keresahan fisik. Nah, implementasi dari rasa yang diolah oleh pikiran kemudian dihimpun oleh pemikiran, itulah emosi. Ekspresi dalam fisik itu adalah emosi. Seperti kita begini.
Kita sekali waktu tengah malam misalnya terbangun melihat anak istri kita tidur, terlelap mereka. Kita kebayang istri kita begitu capeknya siang hari menjaga anak, mengurus rumah tangga segala macam. Sedih kita. Lihat anak kita, apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Kebahagiaan apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Nah, ekspresi dalam wajah kita, dalam fisik kita sangat tergantung kesadaran kita, kesadaran pikirannya. Ketika pikiran bersadaran yang lain, maka lain ekspresinya. Dari kejadian kita melihat anak kita terus berpikir dalam, atau kita nggak berpikir sama sekali sambil lewat aja, ya nggak ada apa-apa. Nah itu kesadaran fisik. Tapi kesadaran yang lebih dalam dia akan berpikir, udah apa yang sudah membuat mereka bahagia karena upayaku, kira-kira begitu. Menangis kita, menangis, bersedih kita. Itu adalah emosi yang merupakan implementasi dari rasa dan perasaan. Yang bingkainya tentu kesadaran. Gitu. Jadi perasaan itu bukan harus selalu fisik yang dia dihadapi. Tapi itu bisa menjadi sebuah kenyataan bagi kita bahwa itulah dia gitu kira-kira. Contoh begini. Saya pernah sekali waktu mengantar anak-anak saya pergi nonton konser artis terkenal lah. Saya mengantar anak saya itu karena anak saya semua nonton agar mereka bisa belajar di mana di keramaian itu harus bersikap bagaimana gitu. Kebayang nonton konser jam 7 malam, mulainya jam 12 sudah antri. Banyaknya orang. Bahkan dari beberapa negara datang hanya untuk lihat konser itu. Kebayang itu. Jadi saya ajarin anak saya harus mengantar mereka. Walaupun diketawain sama anak-anak yang lain. Ayah kok nonton konser gitu. Padahal saya menjaga anak saya, memberi pengajaran kepada anak saya. Yang pertama gitu. Nah berikutnya dia sudah nonton konser sendiri ke negara-negara mana dia nonton konser sendiri udah, karena udah belajar awalnya. Gitu. Emang kita harus belajar. Dan kita sebagai orang tua harus memberi pengajaran-pengajaran itu. Jangan gengsi ya, nggak enak konser anak muda orang tua nonton, nggak apa-apa. Yang penting anak kita paham. Berikutnya dia sendirian. Berikutnya dia pergi ke Singapura, pergi kemana, sendirian nonton konser dia. Kita nggak khawatir lagi karena apa? Dia sudah berpengalaman. Itunya pentingnya pengalaman. Nah, ketika dia nonton itu, kebetulan kita dapat ringside ya, di depan panggung bisa nonton. Berdiri sih, tapi harganya mahal. Berdiri malah mahal. Saya juga ikut di situ. Anak saya teriak-teriak, wah histeris. Saya mau histeris gimana? Saya tukang bikin video klip dulunya. Artis kondang udah tangan kira-kira gitu. Jadi saya nggak ikut histeris. Tapi saya perhatiin anak saya. Pulang sampai di rumah, dia cerita dengan ibunya. Begitu ekspresifnya dia menceritakan hal itu. Ma, tadi aku ketemu dengan si Anu. Wah, dapat tanda tangan dong? Enggak mah gitu. Gini cerita gini. Mamanya tanya saya, ketemu? Enggak. Dia tak rupanya, dia tatapan pandang dengan artisnya ketika artis nyanyi seolah-olah melihat dirinya. Tatapan mata itu dianggap sama dia sudah sebagai pertemuan. Dan diceritakan oleh mama kepada mamanya. Aku udah ketemu dengan dia. Itulah perasaan. Perasaan. Emosinya apa? Dari perasaan ketemunya itu ekspresif, histeris. Oh gitu. Itulah perasaan. Nah, kondisi ini bisa kita bawa dalam keadaan meditasi. Kita memang tidak bisa ketemu Tuhan karena dia meliputi. Dia ada setiap yang ada dan yang setiap ada di dalam dia, nggak bisa kita ketemu. Tapi perasaan kita bisa membawa pemahaman kita bahwa kita sudah ketemu dengan Tuhan itu. Dia merasa satu dengan kita. Itulah perasaan. Sebuah intelektual. Saya bilang perasaan itu adalah kecerdasan. Kecerdasan untuk menerjemahkan sesuatu menjadi sesuatu dalam dirinya. Sehingga dia melekat dengan itu. Itu juga lah perasaan itu yang bisa menjadikan kita mengingat. Lebih cerdas. Tidak gampang lupa. Menganalisa dengan benar. Dengan metodologi-metodologi yang benar. Perasaan itu mulanya tersimpan dalam akal. Jadilah kita cerdas. Jadi rasa, perasaan, kesadaran sebuah paket yang akan membentuk karakter berpikir kita.
Jadi sebuah paket yang betul-betul memang harus menjadi perhatian kita. Kalau enggak kita nanti was-was terus, wasangka kita. Perasaan juga bisa memproduksi asumsi. Tapi kalau udah begitu asumsi berarti dia terhubung dengan memilih dan memilah dan daya hayal. Kita diberi keberkahan memilih dan memilah serta daya hayal. Nah, itulah yang diolah kemudian oleh intelektualitas kita. Apa itu intelektualitas? Ya, pengalaman lah. Saya bilangnya pengalaman, sederhananya pengalaman lah. Gua pengalaman pernah S3, gua pernah pengalaman jadi S2, gitu kira-kira gitulah. Pengalaman, jadi kecerdasan, itu dia kecerdasan. Kira-kira demikian saudara-saudaraku, sampai ketemu besok. Tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.